Saat menunggu, pintu rumah depan Pak Ustadz yang sedari tadi tertutup, tiba-tiba ini terbuka sendiri, Mak. Nah, kami semua diam tertegun sambil saling pandang. Loh, ada apa ini, pintunya kok bisa kebuka sendiri? Padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa ini. Kok bisa kebuka? Tiba-tiba rambut belakangku ini seperti ada yang meniup-niup. Jadi aku mencoba santai karena sudah terbiasa lah hal-hal yang gitu. Tak lama, tiba-tiba Januar yang ada di sampingku ini kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka itu ada. Cerita kali ini saya ambil dari thread reader app dengan akun Putra Merah atau nama aslinya Wisnu. Nah, cerita kali ini menceritakan teror kuntilanak korban pemerkosaan, dan juga kuntilanak ini ternyata suka pada Wisnu atau si penulis cerita ini ya, karena si penulis cerita ini bisa melihat makhluk gaib. Tapi tentu saja Wisnu ini bukannya kepedean ya, tapi ya malah ngeri. Masa disenangin sama kuntilanak? Bagaimana kelanjutannya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sebelum masuk ke ceritanya, cerita kali ini akan diceritakan dari sudut pandang orang pertama, yaitu si penulis ini ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Cerita ini adalah kisah nyata yang aku alami tepat di pertengahan tahun 2005. Ini bukanlah rekayasa. Meski begitu, aku tidak menuntut kalian untuk percaya atas apa yang aku alami. Perkenalkan, namaku Wisnu. Sedari kecil, aku memang sudah hidup berdampingan dengan hal-hal yang berbau mistis. Itu dikarenakan aku memiliki sebuah kekurangan. Dengan kata lain, aku bisa merasakan kehadiran mereka, bahkan mampu berinteraksi dengan mereka. Dengan kekurangan yang aku miliki, selama hingga tahun 2005 itu, aku sama sekali tak pernah mengalami jika mereka akan mengikutiku seusai aku menjumpai atau bahkan berinteraksi dengan mereka. Namun kala itu berbeda. Hal yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Nyatanya, justru sebaliknya. Saat itu aku memang sudah tak tinggal bersama keluarga. Aku memutuskan untuk ngekos ya. Ngekos memang bukan pilihan. Alasannya tentu ada. Dan hal ini tidak bisa aku ceritakan kepada kalian. Singkat cerita, saat itu aku tengah berkunjung ke rumah teman di sebuah kompleks perumahan di Kabupaten Bandung. Sebut saja pemilik rumah itu namanya adalah Bondan ya. Bondan ini hidup sendiri di rumah itu. Orang tuanya tinggal di luar kota karena tuntutan pekerjaan. Bondan ikut tinggal di rumah uaknya atau Pak D-nya. Nah, malam itu tepat malam Jumat. Aku lupa lagi itu adalah malam Jumat apa ya. Yang jelas saat itu aku datang ke rumah Bondan bersama Januar, Galang, dan Kaifan. Niat hati rencana kami berlima memang ingin pergi untuk bermain biliar di kota Bandung. Namun
Tak lama tiba-tiba turun hujan yang cukup deras. Akhirnya kami memutuskan untuk urung pergi. Hujan pun tak kunjung reda hingga larut malam. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap di rumah Bondan, menemani Kak Ivan yang rumahnya cukup jauh. Agar tak bosan karena rasa kantuk belum datang, kami akhirnya mengobrol ngalor ngidul. Di tengah obrolan dan sebelum hujan reda, aliran listrik ini di kompleks perumahan Bondan tiba-tiba padam. Beruntungnya, saat itu kami memiliki ponsel yang dilengkapi lampu senter. Bondan pun usul untuk membeli lilin, karena kata dia, jika listrik padam, biasanya memakan waktu yang cukup lama. Toh, kita juga tidak bisa mengandalkan pencahayaan lampu senter dari HP terus-menerus kan? Karena ya jika baterai habis, kami akan kebingungan untuk mengisi dayanya. Kebetulan juga, rokok kami habis. Memang saat SMA, kami itu sudah merokok. Akhirnya, aku, Januar, Galang, dan Kak Ivan memutuskan untuk pergi ke warung. Apalagi, hujan juga sudah reda. Sementara Bondan kami tinggal sendiri. Rawan jika rumah ditinggal kosong, apalagi sedang padam listrik. Warung ternyata sudah banyak yang tutup. Maklum, waktu itu sudah tengah malam. Beruntungnya ada warga yang sedang bertugas ronda malam. Kami akhirnya menanyakan kepada warga lokasi warung yang masih buka. Dari penuturan warga, ternyata ada warung yang memang buka hingga larut malam. Namun, jaraknya ini cukup jauh dari rumah Bondan. Seingatku, setidaknya kami harus melewati 5 blok jalan di dalam kompleks perumahan itu. Warung itu terletak di ujung perbatasan kompleks dengan pemukiman warga. Lokasinya tepatnya ada di luar tembok pembatas yang memisahkan kompleks dengan pemukiman warga. Untuk sampai di warung itu, kami harus melewati sebuah gang kecil yang sisi kirinya sebuah selokan yang tak begitu besar. Nah, itu jalan satu-satunya dan yang terdekat untuk sampai ke warung tersebut. Kalau lewat jalan utama kompleks, kami harus memutar jauh. Bisa disebut itu adalah jalan tikus keluar masuk kompleks yang biasa digunakan warga pemukiman. Kondisinya di portal dengan besi, namun masih bisa dilewati. Setibanya kami di warung, kami langsung membeli lilin, kemudian rokok, dan sedikit cemilan untuk teman bergadang. Setelah semua barang sudah ada di tangan, kami memutuskan untuk pulang. Khawatir juga dengan kondisi si Bondan yang kami tinggal sendirian di rumah. Nah, kami akhirnya pulang dan kembali melewati gang itu. Saat berjalan, Kak Ivan ini bercanda dengan sedikit sompral, dengan membicarakan kemungkinan ada hantu muncul tiba-tiba. Karena memang kondisi di gang cukup gelap gulita, penerangan hanya berasal dari lampu senter HP kami. Si Kak Ivan ini berkata, "Gelap gini, jangan-jangan ada setan lagi." Hus! Sebelum masuk gang, aku melihat ada sebuah rumah yang cukup membuat penasaran. Lokasinya itu ada di sebelah kanan. Rumah ini berbatasan persis dengan tembok kompleks perumahan. Aku pun lantas meminta ketiga temanku untuk berhenti sejenak. Aku meminjam ponselnya Galang, di mana sorotan lampu senternya lebih terang dari lampu senter di ponsel kami ya. Aku mencoba menyenteri lampu itu dari luar pagar. Jadi si Wisnu ini berhenti sejenak, kemudian meminjam senternya dari HP Galang itu untuk menyenteri si rumah ini. Sekilas, memang rumah itu tampak tidak berpenghuni. Terlihat banyak kerontokan dedaunan kering berserakan di halaman rumah itu. Teras rumah pun terlihat sangat kotor sekali. Kondisi dalam rumah terlihat samar saat aku mencoba mencenteri dari jendela utama di teras rumah. Pasalnya, jendela tertutup kain gorden warna abu-abu sedikit transparan. Saat menyenteri sisi dalam rumah, Kak Ivan tiba-tiba mengucap, "Awas bro, keluar hantu dari dalam rumah."
Katanya si Kak Ivan ini sambil tertawa ya, karena si Kak Ivan ini memang anaknya sompral. Tiba-tiba tanganku ini refleks mengarahkan senter ke jendela rumah yang ada di sebelah kanan. Jadi habis jendela yang utama, ketika Kak Ivan ini mengatakan hal yang sedemikian yang sompral itu, si Wisnu ini kemudian refleks mengalihkan senternya ke jendela yang sisi kanan. Nah, tepat di depannya ini ada sebuah pohon. Nah, pohonnya ini ukurannya besar sekali dan sepertinya itu pohonnya pohon mangga ya itu. Jadi pohon mangga yang sangat besar. Nah, aku berpikir itu adalah jendela kamar tidur. Hal yang membuatku kaget. Di dalam kaca itu, aku melihat ada sesosok perempuan, rambutnya ini panjang, sambil menunduk. Seperti mengintip kami, jadi di jendela itu. Kayak mengintip setengah gini, tapi menunduk. Nah, setelah melihat sosok perempuan itu, aku pun langsung mematikan senter. Nah, khawatir memang rumah itu ada penghuninya. Tapi ya nggak mungkin, karena rumah itu sudah kotor, berserakan, nggak pernah dirawat. Nah, aku akhirnya menyudahi dan mengajak teman-temanku kembali pulang ke rumah Bondan sambil berbisik, jika rumah itu ada penghuninya. Ayo pulang, rumah itu ada penghuninya, nggak baik disenter-senteri. Nah, ketika aku berbicara begitu kepada teman-temanku, ketiga temanku ini, mereka itu malah tidak percaya. Sebab mereka pun ikut mengamati saat aku menyenteri beberapa bagian sudut rumah itu. Dan mereka justru tak melihat apa yang aku lihat. Mereka pun juga melihat saat aku menyenteri jendela kaca kamar yang ada di paling kanan itu. Yang tadi aku lihat ada sosok perempuan itu. Tapi mereka bertiga ini tidak melihat. Lalu kami pun ya sudahlah, kita pulang saja. Di jalan, kami sempat berpikir, kalaupun tadi ada orang sungguhan, ya mana mungkin dia hidup di rumah yang tak terawat seperti itu. Tapi, aku masih berpikiran positif dan tak menyimpulkan bahwa sosok itu adalah makhluk halus. Di tengah perjalanan, Kak Ivan ini nyeletuk lagi. Ah, mungkin itu teh kun-kun bro. Kan lu bisa lihat apa yang nggak bisa kita lihat. Ah, nggak mungkin. Biasanya aku ngerasain kalau ada yang menampakkan diri atau ada yang hadir. Lah ini enggak. Tak lama berselang, kami tiba di rumah Bondan. Nampaknya Bondan ini ketiduran. Pintu gerbang depan ini digembok. Mungkin khawatir motor kami diembat maling ya, makanya sama si Bondan ini digembok sebelum tidur. Kami akhirnya mengetok pagar untuk membangunkan Bondan. Bondan, kami sudah pulang Dan. Bondan akhirnya bangun. Sambil menunggu Bondan membukakan pintu pagar, tiba-tiba temanku ini mencium aroma wangi. Anehnya, aku justru tak menciumnya. Jadi ketika temanku ini saat di depan gerbang, mereka itu mencium bau wewangian. Nah, justru anehnya, saya ini malah tidak mencium bau itu, nggak ada apa-apa. Pada saat kondisi itu, Kak Ivan ini nyeletuk lagi. Nah, kan saya bilang juga, tadi itu kun-kun. Ah, ini mah jadi ikut kesini sama kita. Hus, si Kak Ivan ini nyeletuk tapi juga sedikit ketakutan ya, karena aroma wewangian ini. Agar nyali mereka tak ciut, aku ini sengaja menjawab dengan nada sedikit bercanda. Makanya, lu jangan sompral. Tapi kalau dia ngikut, buktinya aku nggak lihat. Tenang aja lah. Orang aku juga nggak lihat kok kehadirannya, kataku. Obrolan kami terputus saat Bondan membuka pintu rumah dan berjalan keluar untuk membukakan pintu gerbang. Sesampainya di dalam rumah, kami pun kembali mengobrol ditemani dengan cemilan dan rokok yang tadi kami beli, serta melupakan kejadian tadi yang kami alami hingga rasa kantuk menghampiri kami. Bondan menyuruh kami tidur di kamar yang satunya lagi. Namun,
aku memutuskan untuk tidur di depan ruang TV menggunakan karpet. Hal itu disetujui oleh ketiga temanku. Rasanya tak sopan jika kamu tidur di dalam kamar. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat kami merebahkan badan. Namun sayup-sayup terdengar seperti ciapan anak ayam. Jadi cip 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 cip. Loh, malam-malam anak ayam siapa ini yang keluar? Nah, aku pun bertanya kepada ketiga temanku, apakah mendengar suara yang sama? Ternyata hanya Kaivan dan Galang saja yang mendengarnya, sementara Januar tidak. Mungkin Januar ini sudah merasakan kantuk yang sangat berat. Galang dan Kaivan pun tak mengetahui jika suara ciapan anak ayam itu di tengah malam bertanda apa. Aku tak memberikan penjelasan. Di dalam hati, aku hanya mengatakan, jika memang ada sosok kuntilanak yang mengikuti kami, mending menampakkan diri saja, ketimbang sembunyi-sembunyi dan mengganggu tidak jelas. Namun, sampai mata ini benar-benar kantuk, sosok itu tak menampakkan diri juga. Akhirnya aku dan temanku terlelap dengan hanya ditemani sebatang lilin yang menyala di atas meja. Tak berselang lama, aku kembali terbangun karena gelisah. Saat membuka mata, ternyata mataku ini tak melihat cahaya lilin. Terlihat hanya gelap gulita dan mukaku terasa sedikit geli. Nah, ada yang menutupi mukaku. Tanganku refleks untuk kemudian mencoba mengusap-ngusap muka. Namun tetap saja, terasa seperti masih tertutup sesuatu. Aku merasakan jika ada yang menutupi mukaku adalah rambut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan sayup dan lirih mengatakan, "Ini saya, ini saya, ini saya." Aku langsung sekuat tenaga mencoba menyingkirkan rambut itu dari mukaku dengan posisi masih terlentang. Tapi tetap saja tidak bisa. Tiba-tiba aku melihat ada sebuah wajah perempuan mendekat di depan mukaku ini. Jaraknya cukup dekat. Dekat sekali, hanya beberapa senti saja. Nah, yang aku lihat ini, wajah perempuan itu terlihat sangat pucat. Matanya ini hitam, bola matanya tidak kelihatan, dan mulutnya ini mengeluarkan cairan. Cairan itu baunya busuk dan menetesi kedua mataku. Saat itu aku sangat ketakutan. Nah, padahal aku biasanya tak merasakan takut jika berinteraksi dengan mereka. Tapi ini berbeda. Aku pun sontak beranjak secara membabi buta dan tak sengaja menginjak-injak badan teman-temanku yang tengah tertidur pulas. Mereka pun kemudian terbangun karena tingkah lakuku. Kemudian si Kaivan ini dengan sedikit kesal, "Kenapa sih lu?" Sambil menahan rasa sakit di perut karena tak sengaja terinjak kakiku ini. Aku akhirnya mencoba tenang dan duduk, serta mengambil nafas dalam-dalam untuk berusaha menjelaskan. Bondan akhirnya keluar kamar karena mendengar suara keributan. Aku akhirnya bilang kepada mereka kalau aku didatangi hantu perempuan. Aku didatangin hantu perempuan. Sumpah. Karena mereka tahu jika aku memiliki sebuah kekurangan, mereka pun akhirnya percaya. Bondan yang sejak awal hanya melihat kami dari pintu kamar, tiba-tiba merangsek merapatkan badan ke karpet. Keempat temanku ini saling merapatkan badan. Sementara itu, aku pun mencoba menghapus bekas cairan busuk itu di kedua mataku. Aku mencoba temanku untuk ikut mencium aromanya untuk membuktikan baunya yang sangat busuk sekali. Mereka melakukannya, hanya Bondan yang enggan. Januar pun langsung ingin muntah setelah mencium aroma cairan di tangan kananku itu. "Apa ini?" kata Januar. Ya, aku bilang jujur kalau hantu perempuan tadi seperti meludahi kedua mataku. Di situ Kaivan pun langsung menyela saat aku mencoba menjelaskan lebih detail lagi kejadian yang aku alami.
Bener kataku kan? Kuntinya itu ikut kemari. Itu hantu yang lu lihat di rumah yang tadi, rumah kosong tadi. Seketika aliran listrik menyala lagi. Jam dinding terlihat menunjukkan pukul 3 dini hari. Tiba-tiba, mataku terasa berat dan pedih. Ternyata, kedua mataku sudah membengkak dan kedua bola mataku ini juga terlihat memerah. Temanku semakin percaya jika memang aku telah didatangi sesosok hantu. Kami pun memutuskan untuk tidak tidur hingga pagi dan menunggu azan subuh untuk sholat berjamaah sambil berdoa agar gangguan hantu perempuan tadi menghilang. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 5.45 pagi hari. Langit sudah terlihat terang. Kami akhirnya tertidur karena merasa lelah. Terutama aku yang cukup merasa lelah atas gangguan tadi malam. Singkat cerita, kami semua bangun tidur sekitar pukul jam 1 siang. Kami membolos sekolah. Saat itu juga aku diantar ke rumah dinas kakakku yang ada di Lanut, Sulaiman, dan sengaja tak pulang ke kosan. Sesampainya di rumah kakak, aku menceritakan semua kejadian semalam. Kakakku kemudian langsung berinisiatif mencarikan seorang ustadz. Namun, tak ada satupun ustadz yang sedang di tempat. Akhirnya aku dibawa ke rumah Kaifan. Kebetulan, Ibu Kaifan ini kenal dengan seorang ustadz yang sering mengobati orang-orang hingga menghilangkan gangguan-gangguan gaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami tiba di rumah Kaifan menjelang maghrib. Kedua mataku ini sudah semakin membengkak. Tanpa dipersilakan masuk, Ibu Kaifan langsung mengajak untuk ke rumah Pak Ustadz. Nah, sesampainya di sana, Pak Ustadz ini langsung menunjuk sesuatu di belakangku. "Saha anjen? Siapa kamu?" kata Pak Ustadz dengan nada serius sedikit membentak. "Dia ikut, Pak. Sekarang mah masuk dulu saja. Sudah waktu maghrib, biarin saja dia di luar," kata Pak Ustadz menimpali pertanyaanku. Yang membuatku terheran ini, kenapa aku tidak bisa melihatnya? Biasanya, aku melihat mereka. Kami pun akhirnya sholat berjamaah. Usai sholat maghrib, kami diminta Pak Ustadz menunggu di ruang tamu. Sementara Ibu Kaifan pulang dulu. Karena adik Kaifan ini tidak ada yang menemani di rumah. Saat menunggu, pintu rumah depan Pak Ustadz yang sedari tadi tertutup, tiba-tiba ini terbuka sendiri, makbah. Nah, kami semua diam tertegun sambil saling pandang. Loh, ada apa ini, pintunya kok bisa kebuka sendiri? Padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa ini. Kok bisa kebuka? Nah, aku kemudian mencoba menutup mata, mencoba sedikit mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba, rambut belakangku ini seperti ada yang meniup-niup. Jadi, aku mencoba santai karena sudah terbiasa lah hal-hal yang gitu. Tak lama, tiba-tiba Januar yang ada di sampingku ini kesurupan. Kaifan berlari menyusul Pak Ustadz yang masih berzikir di kamar. Pak Ustadz, Januar kesurupan ini." Aku, Galang, dan Bondan mencoba menenangkan Januar yang saat itu terduduk di bawah menyender tembok sambil menghadap ke pintu depan. Nah, saat kami coba menenangkan, tiba-tiba tangan Januar ini memegang wajahku sambil mengelus-ngelus kedua mataku yang bengkak. Jadi dielus-elus gini. Nah, Januar ini mengelus-ngelus kedua bola mataku sambil berkata, "Maaf, maaf." Suaranya ini cukup lirih dari mulut Januar, namun suaranya terdengar seperti suara perempuan. Nah, Pak Ustadz kemudian datang. Januar ini dicecar banyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya tidak punya niat jahat, kata Januar ini. Pak Ustadz ini lantas menanyakan maksud hantu perempuan tadi mengikuti si Wisnu ini, mengikuti diriku. Dari jawabannya, ternyata kuntilanak itu tertarik dengan diriku karena aku bisa melihat wujudnya.
Pak Ustadz ini tak langsung percaya begitu saja. Ia yakin jika hantu perempuan atau kuntilanak itu jelmaan jin kafir yang hanya ingin mengganggu saja. Pak Ustadz kemudian mengeluarkan hantu. Pak Ustadz ini bilang, kekurangan yang ada di dalam dirimu ada daya tarik jin. Jadi ia menyarankan kepadaku untuk rajin beribadah, sholat 5 waktu. Dan hantu tadi atau kuntilanak tadi tak akan mengganggu lagi. Kami semua akhirnya pamitan pulang. Jujur ini kali pertama aku diikuti makhluk halus sampai segininya. Padahal untuk melihat atau berinteraksi dengan mereka sudah sangat terbiasa. 3 hari lamanya aku di rumah kakak. Aku juga izin tak masuk sekolah. Setelah kondisi mental dan mataku membaik, akhirnya aku kembali lagi ke kosan pada Senin siang. Sore harinya aku mencoba mengontak Ivan. Ternyata Ivan kala itu sedang berkumpul di rumah Bondan bersama teman-teman lain. Aku pun langsung menyusul. Di rumah Bondan, ternyata sudah banyak teman-teman. Mereka ternyata masih membicarakan kejadian yang kami alami waktu itu. Aku mencoba santai, karena kata Pak Ustadz, hantu atau kuntilanak itu tidak akan menggangguku lagi selama aku rajin beribadah. Aku akhirnya izin untuk membeli rokok. Kebetulan aku tak membawa rokok sama sekali. Rasanya enggak afdol jika ngobrol bersama teman tak merokok. Tanpa sepengetahuan mereka, aku kembali berkunjung ke rumah di mana penampakan kuntilanak itu menyapaku pertama kali. Namun anehnya, saat lewat rumah itu, aku itu ada ragak takut di dalam hati. Nyaliku mendadak ciut, teringat raut mukanya yang waktu itu dan meneteskan cairan ke kedua bola mataku. Aku kemudian bergegas menuju warung yang sama seperti yang aku beli lilin waktu itu. Aku kemudian iseng menceritakan kepada ibu pemilik warung tentang kejadian yang aku alami. Tak disangka, ibu pemilik warung ini merespon ceritaku. Ia memberitahu bahwa rumah itu sudah dikosongkan sejak tahun 2000. Dari ceritanya, pemilik rumah itu mengosongkan rumah karena penghuni rumah sering mendapatkan gangguan gaib. Anak bungsunya sering kesurupan kuntilanak. Mereka sekeluarga itu akhirnya pindah ke wilayah kota Bandung. Sementara rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Ibu pemilik warung ini cerita, ternyata lahan yang dibangun untuk kompleks perumahan itu memang dulunya merupakan sebuah kebun yang dikenal cukup angker oleh warga pemukiman. Apalagi, rumah di mana hantu itu muncul dibangun tepat di lokasi ditemukannya seorang mayat perempuan buangan yang tak dikenal. Kejadian penemuan mayat itu terjadi sekitar tahun 80-an ya. Konon, perempuan itu adalah korban pemerkosaan dan usianya sekitar 20 tahunan. Setelah mendapati informasi itu, aku akhirnya kembali untuk pulang ke rumah Bondan. Dalam perjalanan pulang, aku mencoba membuang jauh ingatan kejadian di malam itu. Aku pun memberanikan diri untuk kembali ke rumah itu untuk melihat-lihat lagi setiap sudut rumah dari luar pagar. Apalagi waktu masih asyar dan masih ada matahari. Aku pikir kondisi rumah akan terlihat jelas dan hantu perempuan itu tidak akan muncul. Aku semakin mendekati pagar tembok rumah itu untuk mencoba melihat kondisi rumah secara detail. Selang beberapa waktu, aku mendengar suara yang terdengar dari dalam rumah. Awalnya suara itu samar, semakin lama semakin jelas di telingaku. Kata-katanya itu persis dengan ucapan kuntilanak saat pertama kali mendatangiku. Ini aku. Ini aku. Oke guys, itulah tadi cerita horor Wisnu yang diteror dan disukai oleh kuntilanak. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya.
nanti saya akan bawakan di sesi Saib, saksi gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.